Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ketua Karang Taruna Buana Bakti dan juga didampingi dengan seniornya yang berproses di Karang Taruna lebih lama dari era tahun 80-an atau 90-an eksis pada muda masa waktu itu. Penting sekali kita hadirkan beliau ini untuk memotivasi para pemuda terkhusus yang di Gunung Terang, karena ini adalah Karang Taruna Gunung Terang, dan juga terkhusus juga di Kecamatan Bulog agar menjadi motivasi kita sama-sama untuk mengadakan kegiatan menggerakkan semangat-semangat spirit pemuda, karena kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Artinya pemuda itu adalah garda terdepan. Untuk memajukan negara harus lini kecil yang harus kita benahi, yaitu di pekon ataupun di desa. Jika pemuda-pemuda di desa ini baik dan memiliki kesibukan yang positif, tentu akan memajukan negara kita dalam hal-hal yang positif, karena yang muda ini akan menggantikan posisi-posisi yang hari ini sedang menjabat ataupun yang sedang memiliki kebijakan. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bang Vicky Nahrido dan juga Abang Supandi. Iya. Oke. Kayaknya sebelum ke Bang Rido selaku Ketua Karang Taruna, saya menggali dulu tentang Abang Supandi ini. Menarik gitu kan, karena sudah sepuh, ya kan? Saya anggap sudah sepuh lah karena berproses dari 80-an ya, sampai hari ini. Berbicara tentang Karang Taruna Gunung Terang, kira-kira pada era itu Bang, apa yang membuat Karang Taruna Buana Bakti ya, Gunung Terang itu menjadi suatu referensi untuk kecamatan lain, pokon lain, merujuk ke Buana Gunung Terang. Gimana itu kira-kira ceritanya? Ya, sebelumnya saya perkenalan diri ya, nama saya Supandi. Yang pertama di kegiatan Karang Taruna saya sebagai humas, dan di PHBI saya juga sebagai humas. Masalah Karang Taruna, alhamdulillah saya berkecimpung dulu di sekitar tahun 1999 lah. Oh, 90-an. Iya, tahun 99. Salah tadi saya bilang 80-an ya. Waktu itu alhamdulillah di Pekon Gunung Terang itu ini Bang, terkenalnya poli waktu itu Peger. Artinya poli waktu itu sudah terkenal, alhamdulillah di zamannya Bapak Zainal dan rekan-rekan lah waktu itu. Waktu itu nama klubnya Gelora. Sampai tingkat kecamatan bahkan kabupaten waktu itu terkenal di polinya, alhamdulillah. Jadi di saat pemain-pemain Gunung Terang ini mau pentas atau dia mau tampil, ditunggu benar itu waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang juga generasi penerusnya ada, alhamdulillah. Poli. Iya, poli Bang. Dan sekarang sudah tidak begitu ramai ya di Gunung Terang untuk voli. Ya, nah itulah saya sayangkan sekali kepada adik-adik saya. Mudah-mudahan ada siaran langsung ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekarang ini kan. Kepengen saya yang generasi-generasi yang terdahulu, remaja-remaja Gunung Terang ini meningkatkan kembali yang namanya poli itu, karena itulah olahraga yang ada di Gunung Terang. Nah, insya Allah nanti ada tahun ke depan mungkin ada bola kaki ya, alhamdulillah dari Pak Lurah. Mudah-mudahan ke depan ini lebih semangat lagi lah pada adik-adik saya. Sekarang ini kan klubnya namanya Peger. Lebih semangat lagi, lebih motivasi lagi. Kalau bisa dari piala-piala yang kita dapat zaman dulu itu bisa diraih lagi seperti dulu itu. Itu harapan saya itu. Amin. Oke, berarti ini berkelanjutan dengan Bang Rido ya. Selaku Ketua Karang Taruna hari ini Bang. Abang menjabat Ketua Karang Taruna tahun berapa? Sebelumnya saya bercerita dulu ya. Nah, saya menjabat Ketua Karang Taruna Buana Bakti itu di tahun 2019. Waktu itu salah satu menginisiasinya itu Ketua Lentera Buana yang sekarang. Karena waktu itu dia mesti menjabat jadi sekdes. Jadi dia yang menginisiasinya. Salah satunya kami juga waktu itu dan rekan-rekan waktu itu, karena melihat potensi yang ada di Pekon Gunung Terang. Kami sudah melihat unik artinya Pekon Gunung Terang ini.
saya pernah katakan kemarin di podcast waktu bicara fokus Indonesia ini, baik di adat budaya itu banyak sekali yang ada di Gunung Terang itu. Adatnya, keagamaannya, sosialnya, pemudanya, dan pendidikannya. Itu makanya kami membentuk Karang Taruna Buana Bakti Pokon Gunung Terang. Waktu itu diinisiasi oleh Kakanda Rendra. Kami dipanggil pemuda-pemuda ini, dibentuklah kepanitiaan. Ini bukan secara tunjuk, tetapi secara terpilih. Alhamdulillah kami terpilih. Waktu itu ada 4 orang yang mencalonkan. Karena visi saya itu kan berkibar. Bernya itu bersatu, K-nya itu kreatif, I-nya itu inovatif, sedangkan barnya itu berakhlakul karimah dan religius. Itu harapannya ke depannya untuk masyarakat Pegunungan Gunung Terang, adik-adik semua, pemuda-pemudanya berkibar itu. Makanya yang sudah mencalonkan waktu itu saya tetap rekrut, ayo kita bersama-sama bangun Pokon Gunung Terang karena kita satu untuk Pokon Gunung Terang. Berarti sempat ada kekosongan sebenarnya sebelum tahun 2019 itu Karang Taruna Gunung Terang. Sempat ada kekosongan. Ada kekosongan ya. Ya, makanya diinisiasi dihidupkan kembali karena berapa tahun kira-kira itu? Kalau kosong itu sekitar dari 9 tahun 90 ke 2000 aja udah berapa tahun. Lama ya. Lama. Sangat disayangkan Bang Spandi ini ya, yang ngerasa sedih lah ya. Nah, karena tadi sudah Bang Pandi udah nyampaikan Bang ya, sampai dengan nama Karang Taruna Gunung Terang ini namanya sampai ke kabupaten tuh siapa yang nggak kenal kan? Ya. Sangat ditunggu kalau Gunung Terang main, ya kan? Jadi untuk itu Bang, visi misi Abang, visinya tadi sudah disampaikan berkibar gitu kan ya. Nah, terus untuk kemajuan dan menutupi mengembalikan citra Karang Taruna yang dulu sempat booming, itu apa yang akan dilakukan Karang Taruna sehingga bisa kembali dikenal oleh kecamatan, kabupaten, kegiatan-kegiatan Karang Taruna di Pokon Gunung Terang? Alhamdulillah untuk Karang Taruna Buana Bakti Pokon Gunung Terang ini, kami itu karena motifnya bersatu tadi. Segala potensi yang ada di Pokon Gunung Terang itu kami angkat. Tapi kami berbasis sosial. Sosial itu dalam arti di segala lini. Kami sudah kerjasama dengan pendidikan. Pernah kami melaksanakan lomba mewarnai di Karang Taruna Buana Bakti. Kami kerjasama di bidang agama. Kami pernah menampilkan atau melombakan adik-adik dalam lomba berpidato, membaca ayat suci Al-Quran, ayat-ayat pendek. Kami kerjasama juga dengan ibu-ibu majelis taklim pun kami ikut kerjasama. Kami pernah mengadakan santunan anak yatim setiap 10 Muharram. Itu kerjasama dengan ibu-ibu majelis taklim Pokon Gunung Terang. Mereka menyisihkan uangnya setiap hari Jumat. Setelah mendapatkan dana, mereka bekerja sama dengan Karang Taruna Buana Bakti. Tetapi saya tidak bisa juga hanya untuk Karang Taruna Buana Bakti. Makanya saya juga kerjasama dengan Lentera Buana, kerjasama dengan PHBI, kerjasama dengan Risma, kerjasama dengan Sangga, seperti itu. Sehingga waktu itu kami 10 Muharram pernah mengadakan santunan anak yatim. Dikenakan bicara potensi di Pokon Gunung Terang ini, pendidikan, alhamdulillah ada adik-adik kami, teman-teman kami yang mempunyai pendidik di bidang kesehatan. Ayo kita bareng-bareng, kita bangun Pokon Gunung Terang, sehingga kami kemarin mengadakan sunat massal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau di bidang kesehatan, sunat massal. Di bidang pendidikan, ayo kita bikin suatu acara dalam hal bidang pendidikan. Kalau untuk yang adatnya, kami kerjasama dengan Sanggar Buana Agung, itu juga membawahi adat. Artinya membawahi juga budaya. Nah, budaya tentunya Bandung Banten, budaya TTKDH, pincak hakot, bahkan nari, terus betabu. Kami kemarin pernah waktu Hutiharlah kami tampilkan semua potensi-potensi yang ada di Pokon Gunung Terang ini. Karena kalau tidak ditampil, tidak ada keluar rasa untuk memiliki rasa jati diri. Makanya kami tetap motif kami itu sosial dulu lah.
artinya segala lini, baik itu dalam hal kematian, anak-anak Karang Taruna juga ikut di dalamnya, dalam pendidikan juga ikut di dalamnya, dalam agama kemarin Maulid Nabi kami melaksanakan, ikut juga anak-anak Karang Taruna. Nah, kalau untuk yang poli GPC Gunung Terang Pager Club, kami pernah waktu itu mengadakan lomba kompetisi. Kenapa kok di akhir ini ada pemainnya, cuman itulah di Gunung Terang itu mungkin bukan di pokon-pokon lain. Setelah lulus SMA merantau. Yeah. Makanya terus kami tidak henti-hentinya, tidak jenuh-jenuhnya, terus kami kader. Kami ada juga yang namanya Politu Gunung Terang Pager Club. Itu kedepannya. Dan alhamdulillah kami juga sudah mengajukan proposal. Insya Allah nanti kami dapat bantuan fasilitas bola dan sebagainya untuk menopang kegiatan daripada bola voli tersebut. Iya. Menarik ya. Artinya sayapnya jauh lebih lebar ya. Kalau dulu kan terkenal poli, ini berusaha membangun di bidang pendidikan, kesehatan, kesenian, semua dicakup mulai ya di situ ya. Nah, menurut Abang Spandi sendiri Bang, ya. Karena dulu kan masih cuma di voli nih ya. Memang walaupun di voli tapi kan semua kenal gitu kan. Nah, dengan hari ini melihat Karang Taruna yang sekarang memang belum begitu mencuat ya ke nama itu ke kabupaten, tapi kalau melihat dari cerita tadi itu sangat luar biasa perkembangannya untuk dibawa. Menurut Abang sendiri gimana untuk Karang Taruna hari ini? Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Adinda Piki Narido selaku Ketua Karang Taruna dan jajarannya. Selama beliau menjabat ini, karena saya emang beliau kayak kita orang tua ini kayak Upin Ipin. Jadi artiannya di dalam segala kegiatan itu, alhamdulillah, yaitu tadi sudah disampaikan beliau tadi, kita orang sudah 10 Muharram kemarin telah menyantuni anak yatim piatu 130 ya Ketua. Itu dari 10 pekon. Ada perwakilan dari masing-masing kecamatan dulu. Alhamdulillah, insya Allah lah minta doanya, nanti mudah-mudahan ke depannya lebih maju lagi. Dan kebetulan yang menghitan juga, tadi udah disampaikan Ketua, dari Pekon Gunung Terang juga, nah, Bang Epan itu. Ya, artinya saya sangat bangga lah, saya sangat terharu, mudah-mudahan generasi-generasi penerus ke depan ini lebih semangat lagi. Itulah harapan saya. Karang Taruna itu. Semua lah, enggak Karang Tarunanya, Rismanya. Semua yang ada ke pengurusan di Pekon Gunung Terang. Kebanggaan tersendiri Bang ya. Meskipun belum kabupaten tapi melihat kemaslahatan, berbicara kemaslahatan bisa dirasakan langsung ya oleh masyarakat Pekon Gunung Terang ya. Nah, kemudian untuk Abang sendiri Bang, itu kan tadi sudah di Babang Ridho Ketua, itu sudah diceritakan ada sunat masal, santun yatim segala macam sudah disampaikan. Kalau program unggulannya gitu kan, biasanya kalau pejabat itu zaman saya itu gitu kan, zaman saya ada gedung serbaguna, zaman saya ada lapangan bola dan lain sebagainya. Gitu, di zaman Abang pengen dikenalnya sebagai apa Bang kira-kira? Di pengurusan Bang Ridho misalkan, program unggulannya yang bisa diingat oleh masyarakat Gunung Terang. Yang pertama itu saya itu dan rekan-rekan itu berterima kasih, artinya bersatu. Putri dan Harlah kami itu bisa bersatu. Itu salah satu program unggulan. Karena itu sampai 4 hari 4 malam kami mengadakan kegiatan itu. Itu tadi semua potensi yang ada di Gunung Terang kami tampilkan. Dari menari, anak-anak PAUD sampai SD, SMP. Landong Banten kami tampilkan juga. Peting Tunggal kami tampilkan. Itu salah satu program unggulan kami. Tetapi yang lebih kemaslahatan, yang lebih artinya berguna bagi kami, menumbuhkan rasa iba, semuanya berguna. Tetapi yang menumbuhkan rasa iba, menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan rasa jati diri kami di bidang sosial. 10 Muharram itu, dan alhamdulillah juga di setiap bulan kami itu ada donatur juga yang istilah menyantun anak yatim khusus di Pekon Gunung Terang. Bukan cuma 10 Muharram berarti itu ya? 10 Muharram aja, dan alhamdulillah dari 10 Muharram itu kami mendapatkan dana juga, kami membuat kotak di warung-warung. Gunanya itu untuk daripada santun anak yatim. Jadi
unggulan saya itu di bidang sosial tadi, makanya bisa bicara pertama sosial, khususnya menyantuni anak yatim. Bahkan kami pernah waktu itu mendapat koordinator juga, kami bisa menyantuni para panti jompo. Ini dulu yang kami kuatkan. Nah, untuk masalah bidang sosial, keagamaan, dan kepemudaan seperti itu. Untuk perayaan HUT RI Bang ya, perayaan HUT RI Santunan Anak Yatim, sebelum-sebelumnya kan sudah kayaknya hampir semua ya melakukan memeriahkan lah ya pada HUT RI ya. Yang biasanya nih ya, yang menjadi ingatan memori itu kegiatan yang baru pertama kali gitu. Nah, HUT RI itu apa yang membedakan dari yang sebelumnya Bang, sehingga Abang menyampaikan tadi itu bisa menjadi program unggulan gitu. Karena di HUTRI itu dan juga kami kan dibarengi harlah. Kalau lomba-lomba seperti makan kerupuk, lomba itu mohon maaf mungkin sudah hampir di seluruh pekon. Tetapi yang menjadi sebuah unggulan kami itu bisa menampilkan dari tingkat PAUD sampai di ibu-ibunya juga majlis taklim, di bapak-bapaknya juga. Walaupun mereka berpartisipasi yang jadi juri, mereka menyumbangkan separuh rezekinya untuk kegiatan itu. Yang menjadi kebanggaan kami ini, yang menjadi program unggulan dari HUTRI ini tadi, Dahala tadi. Karena itu tadi kami bisa menampilkan seluruh potensi-potensi yang ada di Pekon Gunung Terang. Anak-anak PAUD kami fasilitasi lomba mewarnai. Anak-anak dari PAUD juga sampai SMP kami fasilitasi lomba menari. Bandung Banten yang ada di Pekon Gunung Terang kami tampilkan pada hari itu kesenian ya, Bandung Banten ya. Tete Kedeha juga sama. Yang adat Lampung kita tari bedana, tari sembah kami tampilkan juga. Jadi kami set bicara keadilan. Semua yang ada potensi di Gunung Terang, dari mulai PAUD sampai di dewasanya atau di pemuda, di orang tuanya, guyup rukun. Itu yang membuat salah satu program unggulan kami. Oh iya, itu yang menjadi pembeda ya. Yang belum pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Oke, ya. Baik lagi ke Bang Supandi Bang ya. Kita gantian gitu kan, biar ngobrolnya enak. Tapi sambil diminum. Oke. Ya. Bang Supandi ini selain dari memperhatikan Karang Taruna ya, terlibat juga nggak di yang lain, misalkan kayak yang kemarin diundang di Lentera Buana, itu ikut terlibat juga nggak? Alhamdulillah, saya kebetulan salah satunya kerja di kepemilikan di staf perpustakaan di bawah nama Lentera Buana dengan ketua orang Rendra Pratama, Adinda Rendra Pratama. Nah, saya pernah mendengar juga nih Bang ya, sekilas tapi ini ya, dari pemuda Gunung Terang itu ada yang dikirim pelatihan sekelas nasional ya, kurang lebih di Jakarta ya kalau nggak salah waktu itu. Itu dari Karang Taruna atau dari Lentera Buana kira-kira? Dari salah satu dia staf perpus itu Lentera Buana. Kebetulan pelatihan itu dari tingkat provinsi sampai tingkat pusat itu. Oh, berarti berjenjang itu ya, pelatihannya itu. Yang alhamdulillah saya izin menyampaikan Bang ya. Iya, silakan. Alhamdulillah hasil dari perjuangan keras saudara ketua kita Rendra Pertama dan rekan-rekan, yaitu bantuan dari Perpustakaan Nasional tahun 2022 dengan program TPBIS, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Ucapan terima kasih kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Tenggamus dari Peta BM Kabupaten Tenggamus yang sudah memberikan informasi dan kesempatan terkait informasi tersebut. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Pekon Gunung Terang, Bapak Darahmi Amin selaku Kepala Pekon Gunung Terang yang sudah mendukung untuk ikut kegiatan tersebut. Adapun bantuannya terdiri dari 3 unit komputer, 1 unit TV, 1 unit printer, 700X buku, 2 unit rak buku, dan lain-lain. Bahkan di Balai Pekon itu Bang sudah ada kita piagam penghargaan
penghargaan itu dari tingkat provinsi sampai tingkat pusat ada. Itu alhamdulillah. Luar biasa berarti jangan berkecil hati Bang. Walaupun volleynya tadi sudah tidak terkenal di kabupaten, tapi ini sudah sampai nasional Lentera Buananya, sampai dapat penghargaan. Untuk bantuan tadi di Kabupaten Tanggamus ada berapa pekon atau justru cuma pekon Gunung Terang? Alhamdulillah di Kabupaten Tanggamus ini kalau nggak salah ini mohon maaf ini ya, di Pekon Gunung Terang sama di daerah di Pugung apalah di mana lah se-Kabupaten Tanggamus. Cuma dua salah satunya Pekon salah satu di Pekon Gunung Terang, luar biasa, satu kebanggaan sekali bagi kita sebagai Pekon Gunung Terang. Tinggal dilanjutkan gitu kan, diteruskan gitu. Oke. Nah, selanjutnya Bang, dari Abang sendiri saya melihat kan sudah bergerak dari tahun 90-an ya di bidang pemudaan ataupun kemasyarakatan, tapi sampai hari ini masih mau cawe-cawe kan, gitu kan, masih cawe-cawe, masih peduli lah. Kira-kira apa yang memotivasi Abang itu sampai dengan hari ini masih tetap pengen bermanfaat gitu kan untuk pemuda di Lentera Buana dan lain sebagainya, masih tetap eksis gitu kan? Apa yang memotivasi sampai dengan hari ini? Simple aja Bang, kalau bagi saya ini prinsip hidup saya sederhananya, bermanfaat bagi orang lain aja udah luar biasa bagi saya. Itu aja artinya. Saya mohon kepada adik-adik saya, terus kita berbuatlah sebisanya kan gitu. Apa yang kita bisa bantu, kalau nggak tenaga, pikiran, doa untuk membangun kemajuan Pekon Gunung Terang ini yang kita cintai ini. Itu aja. Ini sedikit lagi nih Bang ya. Sedikit lagi. Biasanya nih kalau orang mau berkecimpung misalnya di masyarakat, banyak waktu terbuang segala macam, pasti yang dipikirin anak istri mau makan apa kan, kok sibuk dengan masyarakat terus. Apa yang buat motivasi Abang sehingga itu gitu gampang gitu, udah pasti udah yakin segala macam, yang penting kita bermanfaat, itu seperti apa Bang? Itu rezeki kan Allah yang mengatur Bang. Artinya kalau kita berbuat baik dengan orang lain, insya Allah orang lain juga yang membantu kita, itu aja. Oke, kembali lagi ke Bang Ridho. Untuk masa jabatan sampai tahun berapa Bang? Sampai di 2023 ini. Ini masa terakhir ya, masa terakhir. Oke, karena ini udah di akhir-akhir masa jabatan, pasti ada harapan ya untuk generasi penerus pemuda Gunung Terang. Apa yang ingin Abang sampaikan tentang harapan kepada pemuda Pekon Gunung Terang? Yang pertama itu harapannya tetap mempertahankan bersatu tadi, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu jua. Tentunya tetap semangat untuk memajukan Pekon Gunung Terang. Sangat disayangkan potensi-potensi yang ada di Pekon Gunung Terang kalau tidak kita majukan ataupun tidak kita tampilkan. Yang keduanya sesuai dengan senior tadi. Harapannya dengan suhu lah ya, masyarakat ataupun adik-adik Pekon Gunung Terang. Kata beliau tadi kan, bisa bermanfaat untuk orang lain, apalagi bermanfaat untuk Pekon Gunung Terang. Itu harapannya. Apa yang sudah dijalankan pendahulu, coba kita teruskan, tetapi jangan stuck mundur, tetapi stucknya maju. Untuk Bang Supandi sendiri, harapan terhadap pemuda Gunung Terang seperti apa? Harapan saya kepada adik-adik pemuda Gunung Terang, lebih semangat lagi dalam hal segi budaya, yang jelas dalam hal apapun yang sifatnya positif, kan gitu. Mau bentuk dari segi budayanya ataupun olahraganya, saya harapannya perlu ditingkatkan lagi seperti tahun-tahun dulu yang bisa mensukseskan kan gitu, bisa terkenalnya ke kabupaten kan gitu aja. Baik, terima kasih buat Bang Supandi dan juga Bang Ridho yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan cerita kita barusan ngobrol bersama, kita berbincang-bincang, bisa menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda, terkhusus pemuda Pekon Gunung Terang, yang mana bisa memiliki giroh untuk melanjutkan perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh Bang Supandi dan juga Bang Ridho yang sudah masa akhir jabatan. Mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat Gunung Terang dan juga masyarakat Bulo terkhususnya, untuk sama-sama kita memotivasi diri kita agar terus bisa bermanfaat tanpa mengenal usia. Selagi kita masih bisa bernapas, selagi masih bisa bermanfaat untuk orang banyak,
maka lakukanlah yang kita bisa untuk kemaslahatan orang-orang sekitar kita. Baik, saya Iri dan Suratul Mustaqim, wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.